Yo Mina, setelah sebelumnya saya sudah membahas spoiler Boruto to Blue Vortex chapter 20 versi teks dan terjemahan fans, yang tentunya masih banyak kesalahan dari hasil terjemahannya. Oleh karena itu, demi menghindari kesalahpahaman alur cerita, di video kali ini saya akan membahas versi lengkap dengan terjemahan resminya atau versi ofisialnya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cover halaman chapter 20 kali ini menampilkan Sarutobi Konohamaru. Di sana ada sebuah catatan yang berbunyi, laki-laki sejati takkan gentar di hadapan konflik asmara. Sementara judul dari chapter 20 kali ini adalah Karena Cinta. Lalu di halaman pertama ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, argumen akan nama panggilan Konohamaru menyulut emosi Matsuri. Bisakah Konohamaru meloloskan diri dari bahaya itu? Di awal chapter kali ini diperlihatkan kondisi Konohamaru yang sudah sangat terpojok. Saat itu dia hanya bisa berteriak kesakitan. Mendengar itu, Matsuri berkata, "Berisik sekali. Apa perlu kupatahkan tulang lehermu supaya kau diam? Atau mungkin kau lebih suka aku melahapmu pelan-pelan sambil kita mengobrol? Tentukan pilihanmu, Konohamaru-chan." Saat itu seketika Konohamaru mengingat ucapan Shikamaru yang berkata, "Cobalah untuk mengakrabkan diri dengan mereka, jinakkan mereka, selagi para binatang buas itu masih seperti anak kecil yang polos." Setelah mengingat itu, Konohamaru mulai memikirkan cara untuk meredam amarah Matsuri. Konohamaru berkata, "Bukankah kau tadi mengatakan bahwa hari ini adalah hari terbaik dalam hidupmu karena kau bisa mengobrol banyak denganku? Jika kau melahapku, aku akan mati. Dan jika itu terjadi, kita tidak akan bisa mengobrol seperti ini lagi." Matsuri berkata, "Ya, hari ini memang menyenangkan, tapi di saat yang sama, aku pun merasa takut. Rasanya seperti akan kehilangan kewarasanku. Satu hal yang sudah pasti adalah eksistensimu berbahaya bagiku. Kau membuatku gila. Naluriku mengatakan bahwa aku harus menyingkirkan bahaya untuk melindungi diriku. Tapi di sisi lain, ada perasaan di mana aku menginginkanmu." Keduanya bercampur dan memerintahkanku untuk melahapmu supaya kau lenyap. Setelah itu, Matsuri semakin mempercepat proses melahap Konohamaru, dan itu membuat Konohamaru sangat kesakitan. Sementara di tempat lain, jalannya pertarungan antara Ryu melawan para shinobi kini berbalik. Ryu lebih unggul karena para shinobi tidak memiliki senjata untuk melawan pasir besi Ryu. Setelah katana milik Araya lenyap, Ryu langsung menyerang Araya, dan Araya mencoba menahan serangan itu menggunakan Futon Sajin Toppa no Jutsu. Tapi jutsunya itu tidak berpengaruh terhadap pasir besi Ryu. Serangan Ryu pun berhasil mengenai Araya dan membuatnya terhempas. Setelah itu Mitsuki menyerang Ryu menggunakan ular-ularnya, tapi Ryu menahannya menggunakan pasir besi miliknya. Hanya saja ada 2 ular milik Mitsuki yang berhasil lolos dan langsung mendekati Ryu. Sayangnya saat itu Ryu melempar Araya yang sudah dia kendalikan lagi untuk menahan ular-ular Mitsuki. Mitsuki terkejut melihatnya dan dia kehilangan fokus. Hingga akhirnya pasir besi Ryu yang menyerupai ular berhasil mengenai tubuh Mitsuki, sama seperti saat ular Mitsuki mengenai tubuh Ryu sebelumnya. Mitsuki pun terhempas. Sarada yang melihatnya sangat panik karena saat itu Mitsuki kehilangan Sage modenya juga. Lalu Mitsuki diangkat oleh Ryu dan diposisikan di depan Ryu bersama Araya sebagai prajurit bonekanya. Ryu berkata, "Dilihat dari manapun, Senpai Tachi sudah terpojok." Lalu tiba-tiba Araya berteriak, "Yodo, Sarada, tidak usah pedulikan kami. Kalian berdua, larilah." Mendengar itu, Ryu langsung mencekik Araya menggunakan pasir besinya. Ryu berkata, "Jangan bicara yang tidak-tidak. Mana mungkin kalian kubiarkan kabur. Tapi jika dipikir-pikir, walaupun kalian semua kuhabisi, sebenarnya sama sekali tidak ada untungnya bagiku. Ah, benar juga. Bagaimana kalau begini saja? Aku ingin kalian memberiku informasi tentang Otsutsuki Boruto atau rekannya. Beritahu aku lokasi mereka. Atau jika kalian punya informasi tentang kelemahannya, itu sangat kuterima. Intinya informasi apapun tentang mereka. Sebagai gantinya, aku tidak keberatan membiarkan kalian semua untuk lolos." Mendengar itu, Mitsuki langsung berteriak, "Jangan tertipu. Dia pasti akan tetap membunuh kita. Cepat kabur sekarang juga." Setelah mengatakan itu, Mitsuki pun langsung dicekik oleh pasir besi sama seperti Araya. Ryu berkata, "Kejam sekali. Padahal tadi kalian yang berkhianat. Tolong jangan samakan aku dengan kalian." Kemudian tiba-tiba Yodo berkata, "Sarada, beritahu dia di mana Boruto berada. Kau tahu sesuatu kan?" Sarada terkejut mendengar ucapan Yodo itu. Yodo berkata lagi, "Jika situasinya seperti ini terus, kita akan mati. Apa saja boleh. Cepat katakan sesuatu." Sarada berkata, "Kau bodoh ya? Kau percaya pada ucapannya? Ini sudah pasti perangkap." Yodo berkata, "Memangnya ada cara lain?
Kau mau kita dibunuh olehnya tanpa perlawanan? Sarada kembali berkata, maaf, tapi aku tidak sudi menyelamatkan diri dengan mengorbankan temanku. Dan lagi, aku sama sekali tidak tahu apapun. Setelah itu Sarada mengingat ucapan Sumire yang berkata, meskipun kita secara terang-terangan membela Boruto, bisa dikatakan kita sama sekali tidak tahu informasi penting apapun tentangnya. Tapi jika dipikirkan lagi, justru karena kita tidak tahu, itu membuat kita masih bisa bergerak dengan bebas di dalam desa. Setelah itu Yodo berkata lagi, dia ninja pelarian yang diburu desa karena sudah berbuat kejahatan besar kan? Sebelumnya aku tidak tahu kenapa kau melindunginya, tapi sekarang aku paham alasannya. Meski seluruh dunia menjadi musuhmu, kau tetap ingin berada di pihaknya. Dia adalah laki-laki yang membuatmu berpikir seperti itu kan? Itu sama seperti arti keberadaan Shinki bagiku. Setelah memperhatikan mereka berdebat, Ryu berkata, Senpai Tachi, jadi bagaimana? Apakah semuanya sepakat? Kalian semua akan kuhabisi di sini. Mendengar itu Yodo berkata, tunggu Ryu, sayang sekali, tapi kami tidak punya informasi apapun tentang Boruto. Ryu berkata, begitu rupanya, itu artinya negosiasi kita batal ya? Yodo berkata lagi, jangan terburu-buru seperti itu. Sebagai gantinya, bahwa aku bersama kalian. Pelacakan adalah bidang keahlianku. Aku bisa membantu kalian. Sarada yang mendengarnya termenung. Dia hanya bisa berkata, Yodo, kau. Sementara Araya berkata, dasar si bodoh itu. Kemudian Yodo berkata lagi, tidak masalah jika aku mulai mengumpulkannya dari sekarang kan? Informasi apapun yang kalian butuhkan pasti akan kudapatkan. Sebagai gantinya, lepaskan mereka bertiga. Setelah itu beralih ke lokasi Konohamaru yang saat ini benar-benar sudah terpojok. Tapi saat itu Matsuri terlihat meneteskan air mata. Dia berkata, apa ini? Ada air yang mengalir keluar dari mataku. Melihat itu Konohamaru langsung berteriak, Matsuri! Teriakan Konohamaru itu membuat Matsuri tertegun. Dia berkata di dalam hatinya, aku berdebar-debar. Kenapa? Padahal dia hanya memanggil namaku. Selain itu, cairan apa yang keluar dari mataku ini? Lalu Konohamaru berkata, kenapa kau meneteskan air mata? Matsuri bertanya, air mata? Konohamaru berkata lagi, sebenarnya ini membuatmu sedih kan? Di lubuk hatimu yang terdalam, kau tidak ingin melahapku. Saat itu Matsuri terlihat kebingungan. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dan ternyata saat itu Matsuri pun sedang dipantau oleh Jura dan yang lainnya dari markas Shinjo. Lalu Matsuri kembali berkata, air mata? Apa maksudmu? Sebenarnya apa yang sedang terjadi kepadaku? Konohamaru berkata, Matsuri, kumohon, maukah kau menggenggam tanganku? Matsuri terkejut mendengar hal itu. Lalu Konohamaru melanjutkan ucapannya. Dia berkata, dari bergandengan tangan, mari kita mulai apa yang disebut dengan hubungan spesial. Setelah mendengar itu, Matsuri terlihat luluh. Dia berkata, hubungan spesial? Konohamaru berkata, ya, ini langkah pertama, kau dan aku. Setelah itu, Matsuri tanpa ragu mulai menggenggam tangan Konohamaru secara perlahan. Dengan air mata yang masih menetes, Matsuri berkata, rasanya hangat. Sementara Konohamaru langsung mengingat ucapan Shikamaru lagi yang berkata, Konohamaru, cobalah untuk mengakrabkan diri dengan mereka, jinakan mereka, selagi para binatang buas itu masih seperti anak kecil yang polos. Setelah itu, hianati mereka. Tidak lama dari mengingat itu, Konohamaru mengeluarkan Rasengan dari kedua tangannya, dan itu membuat kedua tangan Matsuri hancur. Jubah kayu yang mengurung Konohamaru pun ikut hancur, dan Rasengan itu ternyata adalah Odama Rasengan. Ukurannya perlahan mulai membesar, dan berhasil menghancurkan tubuh Matsuri. Tapi saat itu Konohamaru sedikit goyah, sehingga beberapa jubah kayu Matsuri berhasil menusuk tubuhnya. Seketika Konohamaru langsung mengingat ucapan Shikamaru lagi yang berkata, tadi kau goyah ya? Kalau kau menganggap mereka sebagai musuh, kita tidak boleh menaruh belas kasihan supaya bisa mengalahkan mereka di saat mereka lengah. Kemudian dengan wajah sedihnya, Matsuri memanggil Konohamaru, dan itu membuat Konohamaru merasa kasihan. Setelah itu beralih ke markas Shinjo. Jura berkata, karena cinta, Matsuri ragu untuk melahapnya, dan karena cinta juga, dia tertipu lalu terkena serangan balik yang menyakitkan. Begitu juga dengan Sarutobi Konohamaru. Karena cinta, tekad di hatinya goyah, sehingga dia membuat kesalahan fatal, padahal kemenangan sudah di depan matanya. Saat itu, karena Konohamaru goyah, selain tubuhnya yang tertusuk jubah kayu Matsuri, Odama Rasengannya pun tidak berhasil menghancurkan seluruh tubuh Matsuri. Matsuri sendiri terlihat sangat kecewa dan marah, walaupun kehilangan kedua tangan dan bagian tubuh bawahnya, tapi dia masih memiliki jubah kayunya yang saat itu terlihat akan menusuk Konohamaru. Setelah itu beralih ke lokasi Ryu. Ryu pun ternyata berhasil menusuk tubuh Yodo menggunakan pasir besinya. Yodo pun jatuh terhempas. Ryu berkata, permintaan ditolak, jangan mengaturku, membuatku kesal saja. Saat itu Sarada langsung berlari menghampiri Yodo. Dia berkata, Yodo, bertahanlah Yodo. Sementara Araya sangat kesal. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak bisa bergerak. Araya hanya bisa berkata, dasar sialan. Ternyata saat itu Yodo masih memiliki kesadarannya. Dia berkata kepada Sarada, ternyata tidak berjalan lancar ya. Setelah melihat luka Yodo, Sarada sangat panik. Dia berkata, ini gawat. Tapi Yodo justru berkata, sudahlah, aku tahu, aku sudah tidak bisa bertahan. Di saat Sarada fokus kepada Yodo, Ryu menempelkan
melemparkan pasir besinya kepada Sarada dan itu membuatnya tidak bisa bergerak. Ryu berkata, "Selesai sudah. Dengan begini kalian semua sudah menjadi boneka dalam kendaliku." Saat itu Yodo masih mempertahankan kesadarannya. Bahkan dia masih sempat memberi petuah kepada Sarada. Yodo berkata, "Sarada, entah kenapa sekarang aku bisa mendengarnya dengan jelas. Kau tidak terlalu mengerti akan dirimu sendiri. Kau tidak paham dengan perasaanmu sendiri. Kau tidak tahu apa yang membuatmu ingin menjadi kuat. Sekarang aku bisa mengerti. Aku bisa mendengarnya. Kau salah paham. Mungkin secara tidak sadar, kau mengelabui dirimu sendiri." Sarada benar-benar tidak mengerti apa yang Yodo bicarakan. Sarada bertanya, "Apa maksudmu?" Yodo kembali berkata, "Yang aku maksud itu adalah kekuatan yang kau biarkan berkarat." Melihat Yodo dan Sarada yang justru mengobrol, Ryu langsung menggerakkan tubuh Sarada untuk mengambil kunai. Lalu dia gerakan untuk menusuk Yodo. Ryu berkata, "Keras kepala ya, padahal sudah sekarat seperti itu. Supaya tidak semakin menderita, lebih baik langsung kuhabisi sekarang." Sarada sendiri saat itu berusaha keras untuk mencoba melawannya. Tapi seperti menghiraukan situasi yang gawat, Yodo justru tetap berbicara kepada Sarada. Dia berkata, "Aku tidak tahu apa yang menahanmu, tapi kekuatan yang kau miliki itu tidak harus kau gunakan demi semua orang. Jika itu demi melindungi seseorang yang berarti bagimu, tidak masalah, gunakan saja, walau hanya demi satu orang." Setelah mendengar ucapan Yodo, tiba-tiba Sarada mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya. Ryu berkata, "Baiklah kau Uchiha, langsung saja." Tapi mengejutkan, saat itu semua pasir, baik dari tubuh Ryu, tubuh Araya, tubuh Mitsuki, dan juga tubuh Sarada, terlihat lepas dan bergerak ke satu arah. Sarada pun langsung bisa menjatuhkan kunai yang dia genggam tadi. Ryu berkata di dalam hatinya, "Ada apa ini? Pasir besinya terlepas." Ternyata pasir besi itu terhisap ke satu titik hitam yang ada di udara. Ryu sangat terkejut melihatnya. Mitsuki berkata, "Belenggunya terlepas. Apa yang terjadi? Pasir besinya berkumpul di satu titik, bukan, tapi terhisap ke satu titik." Setelah itu Mitsuki melihat ke arah Sarada, lalu dia menyadari sesuatu. Mitsuki melihat mata Sarada yang berubah. Mitsuki berkata, "Mata itu Mangekyo Sharingan." Dan momen itu mengakhiri Boruto To Blue Vortex chapter 20 kali ini. Sebelum berakhir ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, "Kekuatan yang ada untuk melindungi orang yang berharga. Yang merekah di balik kelopak mata itu adalah Mangekyo Sharingan." Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silakan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kamiに参加して私たちと共に